Allah kuasa melakukan segala perkara. Yang bisa sama-sama nyanyi ya. Allah kuasa ya ciptakan seisi dunia, aku kuasa, Anakku Maha Kuasa. Bapak kami yang dalam surga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kalau kami berikan kesempatan lagi, Tuhan, untuk sama-sama berkumpul, Tuhan, untuk menguatkan keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak yang terkasih ini, ya Tuhan, tolong Tuhan, biar kesempatan yang Kau berikan ini, Tuhan, dapat menjadi berkat, Tuhan, untuk keluarga yang ditinggalkan, Tuhan, juga untuk orang-orang yang belum pernah mendengar kabar Injil-Mu, Tuhan. Biar lewat kesempatan malam hari ini, Tuhan, kabar Injil-Mu itu dapat juga digunakan dan dapat memenangkan hati orang-orang yang mendengarnya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami mulai, Tuhan, acara penghiburan kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita menyanyikan satu lagu yang judulnya Pelangi Kasih-Nya, ya. Apa yang kau alami ini mungkin tak dapat engkau mengerti. Saat Tuhan tanamkan di hati, ingat semua yang Tuhan beri. Apa yang kau alami? Apa yang kau alami ini mungkin tak dapat engkau mengerti. Saat Tuhan tanamkan di hati, ingat semua yang Tuhan berikan. Mana Tuhan sedang merendah suatu karyanya, agung mulia saatnya dan tiba nanti. Melihat Tuhan kasih tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang suatu karyanya, agung mulia.
Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada keluarga yang ingin menyampaikan satu kata dua kata untuk keluarga yang lain gitu, pesan-pesan untuk Bapak dari Bapak Handoyo yang saat ini sudah berpulang dipanggil Tuhan. Mungkin ada yang mau, boleh silakan. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Mungkin yang paling saya ingat dari Papi ya, pada waktu di saat-saat terakhir, ya semua tahu kalau keluarga kami bukan keluarga yang ideal, tetapi di saat-saat terakhir Tuhan itu benar-benar menaruh tangannya di dalam keluarga kami dan benar-benar memulihkan keluarga kami. Jadi ada hal yang mungkin nggak bisa saya sebutkan persatu, tetapi di ujungnya mungkin kakak saya juga ngomong, tapi positif sekali. Dalam banyak hal saya bersyukur bahwa di hari Natal di tanggal 25 Desember bukan suatu kebetulan kalau Papi boleh dijemput oleh Tuhan Yesus sendiri, boleh menempati rumahnya yang baru di surga. Dan kami bersyukur bahwa segala sesuatu terjadi dalam rencana Tuhan, tapi yang berhasil mendidik anak-anaknya untuk menjadi orang yang bahkan lebih hebat dari yang pernah Papi capai. Dan saya percaya bahwa Papi akan terus jadi kebanggaan buat keluarga sampai kapanpun juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Biar apa yang pernah Pak Handoyo ajarkan atau jadikan teladan tetap hidup di hati keluarga yang ditinggalkan. Tapi untuk hal-hal yang mungkin menyakitkan atau mungkin salah, biar itu dilupakan. Karena manusia memang tidak pernah lepas dari salah. Tapi satu hal yang tadi saya dengar, berita gembira bahwa Pak Handoyo sudah pulang, rumahnya sudah jadi di surga. Buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin malam ini belum tahu nanti waktu pulang kemana, yuk yakinlah pada Tuhan Yesus, karena ada rumah yang disediakan saat kita pulang. Yang kita menyanyikan lagu terakhir sebelum masuk ke dalam firman Tuhan. Apapun yang terjadi, bahwa Allah itu peduli pada kita ya. Mungkin hal-hal yang kita alami saat ini nggak mudah, tapi Tuhan itu peduli. Kita nyanyikan banyak perkara yang tak dapat mengerti. Yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, yang sesuatu yang terjadi tanpa segala persoalan yang kita hadapi, dan pernah di depannya ku bergumul sendiri bertanya. Saya ajak sekali lagi Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, kita nyanyikan refnya sekali lagi sebelum masuk ke firman Tuhan. Allah segala persoalan yang kita hadapi,
mengerti yang Allah peduli. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sudah menikmati Tuhan persekutuan penghiburan pada malam hari ini. Tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, biar Engkau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, dan kami semua khususnya keluarga yang ditinggalkan boleh mendapatkan penghiburan dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasai tempat ini, kuasai peralatan yang kami pakai, dan kami yakin, kami satukan, dan kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan, silakan Bapak Ibu saudara sekalian bisa duduk kembali. Pada malam hari ini, kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan. Saya berharap firman Tuhan ini bisa jadi penghiburan buat seluruh keluarga yang ditinggalkan, bahkan bagi semua kita yang ikut bersama-sama dalam malam penghiburan malam hari ini. Kita akan membaca di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir atau garis finish, dan aku telah memelihara iman. 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan belajar tentang suatu yang Tuhan ingin supaya kita ketahui, bahwa kehidupan kita ini, sebagai manusia di atas bumi ini, Tuhan terus mengumpamakan kehidupan kita ini seperti orang yang sedang bertanding lari, seperti orang yang bertanding lari, dan garis finishnya itu adalah saat seseorang itu dipanggil Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, seperti kita sudah ketahui, kekasih kita yaitu Bapak Yohan yang saya kenal pada waktu masih sama-sama muda, saudara, yang sama-sama belum menikah. Saya ingat memang saya sempat berkenalan dan bergaul sebentar pada waktu masih sama-sama muda, saudara, ya, sama-sama belum menikah. Pada waktu itu seperti orang yang mulai bertanding, saudara, dalam pertandingan lari, masih semangat, masih kuat sekali, saudara. Sampai tadi saya sempat ngomong dengan istri saya, dia bilang, wah, dulu waktu masih muda itu semangat, ya. Apa saja dikerjakan, baik ibadah, semangat. Baik bantu pekerjaan Tuhan, semangat, saudara. Saya ingat memimpin puji-pujian dan lain sebagainya, saudara. Pada waktu muda, memang kita itu dikaruniai kekuatan sama Tuhan yang luar biasa, saudara. Ya, tapi lama-lama orang berlomba itu, saudara. Orang bertanding lari itu, saudara. Kita tahu semua, saudara. Pada waktu orang itu lari, waktu putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, itu masih kuat sekali, saudara. Orang itu masih kuat, tapi sudah mencapai beberapa putaran terakhir, orangnya mulai melambat, saudara, larinya. Sudah nggak seperti waktu permulaan, saudara.
Saudara lihat, sebab apa? Orang yang sudah capek, saudara. Tuhan itu menggambarkan kehidupan manusia itu mirip seperti ini. Saudara, kehidupan kita sebagai orang beriman, bahkan segala orang, saudara, tidak peduli dia orang beriman atau tidak, saudara. Pada waktu usia semakin bertambah, saudara, mulai umur 60 lebih sampai 70, saudara, mulai kekuatannya itu berkurang, saudara. Terlihat bahkan, saudara, tidak jarang akhirnya penyakit itu gampang sekali, saudara, datang, saudara. Itu semakin membuat menjadi lemah, saudara. Kira-kira 2 tahun lalu sebelum pandemi, saya terakhir check up, saudara. Nggak ada apa-apa, saudara, saya sehat saja, saudara. Kolesterol ya nggak apa-apa, gula darah ya nggak apa-apa, baik-baik saja, saudara. Barusan bulan lalu saya periksa, tahu-tahunya lu. Oh, dan tahu-tahu sudah kencing manis katanya, saudara. Wah, heran, saudara. Kolesterol juga sudah mulai naik. Padahal saya mestinya bukan mau periksa kolesterol dan kencing manis, mestinya bukan, saudara. Tapi karena saya ada gangguan pada waktu buang air kecil, saudara. Tapi ternyata tidak apa-apa, saudara. Justru ada kencing manis, ada kolesterol, saudara. Orang kalau sudah mulai umur, Tuhan izinkan seperti demikian. Ini ada sebabnya, saudara. Seperti orang lari secara jasmani. Waktu orang itu bertanding, saudara. Pembalana tidak kuat, saudara. Malah pernah saya melihat satu peristiwa, saudara, di YouTube, saudara. Bagaimana ada satu orang pelari cepat, saudara. Muhammad dia semangat, saudara. Sampai berapa putaran sampai sudah hampir mencapai finish, saudara. Tiba-tiba orang ini tersungkur, saudara. Ternyata kena apa, saudara? Salah satu otot di kakinya itu rupanya cedera, saudara. Langsung orangnya tersungkur, saudara. Sudah sana lagi, saudara. Sudah lemah sekali. Tapi dia berusaha bangkit berdiri. Lalu dia berjalan pakai satu kaki. Lompat-lompat gitu, saudara. Saudara, sampai akhirnya bisa sampai. Luar biasa orang ini, saudara. Tapi ya kalah, saudara. Yang lain sudah masuk duluan, saudara. Saudara, begitu juga kehidupan kita sebagai manusia, saudara. Saya melihat, kenapa, saudara? Tuhan itu mengizinkan penderitaan itu terjadi pada akhir kehidupan manusia. Mengapa Tuhan kok mengizinkan penderitaan itu terjadi pada akhir kehidupan manusia? Saya melihat ada empat hal. Yang pertama, yaitu penderitaan yang terjadi bagi orang yang belum mengenal Tuhan dan yang mundur dari Tuhan. Yang kedua, yaitu bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, yaitu bagi orang yang sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan. Terakhir, saudara, malah orang-orang yang rohaninya sudah begitu luar biasa, saudara, juga sama-sama kena, saudara, seperti ini, saudara. Sebab apa, saudara? Sebab apa? Kadang-kadang orang berpikir mungkin orang menderita itu karena ada salahnya. Ya, belum tentu, saudara. Belum tentu. Orang menderita di akhir kehidupannya itu belum tentu karena salahnya, saudara. Itu sebabnya saya ceritakan beberapa hal, saudara. Memang orang yang belum mengenal Tuhan ataupun orang yang meninggalkan Tuhan, sama Tuhan itu diizinkan mengalami sesuatu yang tidak enak, saudara. Sebab apa? Sebab Tuhan itu cinta, saudara. Saudara, manusia itu kalau hidupnya dalam keadaan enak-enak saja itu biasanya kan bisa lupa semua, saudara, ya. Gak cari Tuhan dan lain sebagainya, saudara. Tapi pada waktu orang itu menderita, saudara, seperti anak terhilang itu. Pada waktu dia menderita, gak bisa makan, saudara. Lapar, apalagi orang yang tidak kuat lapar, saudara. Waduh, kalau gak ada makanan itu menderita sekali, saudara. Akhirnya anak terhilang ini kembali kepada Tuhan. Ya bertobat, ya pulang ke rumah bapaknya, saudara. Saudara, ini golongan yang pertama, saudara. Tapi bukan berarti orang yang sudah percaya Tuhan terus tidak pernah sakit, terus
sehat sampai matinya, tidak, saudara. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan, juga Tuhan izinkan, saudara, mengalami penderitaan. Sebab apa, saudara? Yang kedua ini, orang sudah percaya Tuhan tetap diizinkan untuk menderita. Sebab apa, saudara? Kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22, kalau hati-hati bisa membantu boleh dibacakan. 14 ayat 22. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Lihat, Tuhan itu mengingatkan murid-muridnya supaya mereka ingat dan sadar bahwa untuk masuk kerajaan Allah itu, saudara, mereka harus rela untuk menderita berapa banyak sengsara. Kadang-kadang orang kalau tidak ngerti gitu, ya Tuhan, saya salah apa, Tuhan? Saya ini hidup saya sudah busuk, kalau Tuhan kok izinkan sakit. Nah, saudara lihat, ada sebetulnya bentuk baik. Tuhan itu izinkan penderitaan dan sengsara itu terjadi supaya orang itu terpelihara. Saudara lihat, supaya orang itu terpelihara tidak sampai lupa darah. Berapa banyak orang seperti Salomo, saudara. Untungnya Tuhan kita itu luar biasa. Dia bikin Alkitab ini firman Tuhan ini, saudara, dikasih contoh semua, saudara. Kasih contoh bagaimana kalau orang itu diberkati luar biasa seperti Raja Salomo itu, saudara. Hebat, saudara, berkatnya. Tidak ada orang yang sehebat seperti orang ini, saudara, kekayaan dan kemuliaan, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Salomo itu hidupnya itu jadi rusak, tidak karuan, saudara. Saya dengan uangnya yang banyak itu dia pakai untuk berbuat macam-macam keduniawian dan dosa. Saudara, itu sebabnya Tuhan izinkan selagi kita hidup di dunia ini, kita sudah percaya Tuhan, ya tetap aja ada sengsara, saudara. Kayaknya nggak beda dengan orang yang belum percaya Tuhan. Kayaknya nggak beda, saudara. Bedanya nanti pada waktu sudah pulang ke surga, itu beda, saudara. Saudara, orang yang percaya Tuhan, Tuhan punya janji, saudara. Kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita lihat, salah satu orang selagi masih hidup, yang mau percaya pada Tuhan Yesus. Mungkin penderitaan tetap ada, tapi itu Tuhan punya maksud. Saya bacakan juga di dalam Wahyu 3 ayat 16 sampai ayat 19. Maksud Tuhan, saudara. Ternyata di dalam Wahyu 3 ayat 16 sampai 18 ini Tuhan jelaskan dengan begitu gamblang. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. 19. Barang siapa kukasihi
ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu dan sekalian, Tuhan itu kasih kepada kita. Cuma kita yang kadang-kadang tidak sadar. Kita pikir kasih Tuhan yang dirupakan dalam bentuk ajaran itu kita pikir Tuhan kok jahat ya? Bukan, saudara. Tuhan bukannya jahat, saudara. Tuhan itu cinta. Sebab kalau umat Tuhan dalam keadaan seperti jemaat Laodikia ini terus dibiarkan, saudara, ya pasti orang itu akhirnya tidak sampai mendapatkan keselamatan di surga, saudara. Lihat, itu sebabnya Tuhan bilang di dalam akhir ayat-ayat tadi, barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, supaya sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu sekalian, memang manusia itu biasanya kalau diizinkan sukses luar biasa. Kalau orang yang tidak mengerti, orang itu bisa salah jalan. Untunglah kalau orang beriman itu diberkati luar biasa. Dia juga mengerti untuk apa Tuhan memberkati saya. Kalau dia mengerti, diberkati supaya jadi berkat. Untunglah orang itu, saudara. Bukan supaya bisa berfoya-foya lalu seperti Raja Salomo. Bukan, saudara. Saudara lihat. Itu sebabnya Tuhan itu izinkan, saudara. Izinkan penderitaan sengsara terjadi supaya orang itu sedikit banyak bertanya, kenapa saya kok mengalami seperti ini, saudara? Itulah, saudara, kebaikan Tuhan kita itu, saudara. Sekarang bagian yang ketiga, bagi yang sudah sungguh-sungguh. Kalau tadi yang biasa-biasa saja, saudara. Yang sudah sungguh-sungguh, saja, saudara. Tuhan itu izinkan penderitaan terjadi. Tidak dibedakan, saudara. Oh, ini sudah sungguh-sungguh, aku sampai tua, sampai mati, enak terus, kamu nggak ada sakit, nggak ada apa, terus, nggak ada. Nabi Elisa seorang nabi yang luar biasa, saudara. Saudara, tapi pada waktu akhir kehidupan dia mati karena sakit, saudara. Saudara, untuk apa? Kalau begitu, saudara, ternyata ada waktu seorang yang sudah sungguh-sungguh menderita sakit penyakit, menderita dalam keadaan tubuh, saudara, itu nantinya akan diganti dengan kemuliaan di dalam kerajaan surga. Kadang-kadang saya kalau membesuk ibu-ibu yang sudah tua, gitu kan, saya merasa kasihan, sering menangis mereka, sudah tidak kuat bangkit dari tempat itu, nangis, kadang-kadang bisa teriak-teriak, tapi saya kuatkan saya surga, supaya bisa bertahan, supaya tetap setia, atau apa, semua itu nanti diganti dengan kemuliaan yang tidak sebanding dengan penderitaan kita waktu di dalam dunia. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 18. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 demikian bunyinya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Cara jadi Tuhan itu izinkan. Jangan kita heran. Tuhan saya ini sudah sungguh-sungguh, Tuhan kok mengalami ini, Tuhan. Tidak apa-apa, saudara. Itu demi kebaikan kita di kekekalan, bukan di dunia. Kalau di dunia rasanya memang nggak enak, saudara. Tapi nanti di kekekalan, luar biasa, saudara. Kadang-kadang saya kalau waktu kambuh, saudara, waduh, sakit ini. Rasanya mau buang air kecil, ya sakit, saudara lihat. Nanti sampai seharian sakit. Besoknya baru sembuh, saudara. Tetapi diperiksa kan kok ya nggak ada apa-apa, ya kan, saudara. Saudara lihat, kenapa diizinkan seperti ini, saudara? Mulai bulan September yang lalu mulai kambuh, saudara. Beberapa kali dalam sebulan, saudara. Kadang-kadang seminggu sekali, gitu, saudara. Saudara lihat, tapi saya diam aja. Sebab apa, saudara? Saya percaya. Pasti Tuhan akan tolong. Dan kalau saya
rela menderita seperti demikian. Itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Sekarang kita baca juga di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat ini sangat jelas. Dikatakan demikian berarti akhir tadi dalam pembacaan itu. Kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota. Adanya orang ini sudah menang pada waktu di dunia. Saudara lihat, kadang-kadang orang sudah melayani Tuhan. Bahkan orang lain didoakan mati bisa bangkit. Saudara. Saya pernah membaca buku riwayat hidup penginjil yang namanya Smith Wigglesworth. Pada waktu orang ini melayani, wah luar biasa kelihatannya, saudara. Orang mati itu bisa bangkit, saudara. Bisa hidup lagi. Tapi dia sendiri, saudara. Kalau waktu pulang ke rumah, saudara, atau mungkin ke hotel, kalau diantarkan sama anak menantunya itu dalam pelayanan, saudara. Jadi hantarkan sama anak menantunya kalau kemana-mana, saudara. Ternyata apa yang terjadi? Dia itu kena batu ginjal, kalau nggak salah, saudara. Sampai gulung-gulung, saudara, kalau sampai sakitnya, saudara. Tapi kalau dia doakan orang lain, apalagi cuma sakit, dia sebelum mati lu bangkit, saudara. Tapi dia sendiri menderita, saudara. Johnson pada waktu akhir kehidupan, saudara. Dia sambil mendoakan kakinya ini sangat kanker tulang. Wah, nggak bisa gerak, saudara. Oh, dorong bikin boleh dia, saudara. Saudara lihat, tapi dia tetap kerjakan itu pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan perhatian. Sebab dia tahu, saudara, waktu dia pulang ke surga, mahkota tersedia bagi dia. Saudara lihat, itu sepertinya Bapak kita sekalian. Malam hari ini saya ceritakan seperti ini. Baik orang yang belum mengenal Tuhan, baik orang yang sudah kenal Tuhan tapi undur, maupun orang yang sudah kenal Tuhan biasa-biasa saja, ataupun yang sudah sungguh-sungguh melayani seperti Nabi Elisa, semua bisa menderita pada akhir kehidupannya. Semua bisa menderita pada akhir kehidupannya. Tapi tujuan Tuhan itu berbeda. Yang penting kita tahan di dalam menderita. Saat menderita kita tetap setia. Dan orang-orang seperti demikian ada harapan mengalami janji Tuhan seperti bagian terakhir. Bahkan Tuhan punya rencana orang itu disempurnakan di dalam banyak sengsara. Kita baca ayat terakhir di dalam Ibrani 2 ayat 10, terjemahan lama. Ibrani 2 ayat 10. Ibrani 2 ayat yang ke-10 dalam terjemahan lama. Karena sudah patut kepada Allah yang karenanya dan olehnya juga ada segala sesuatu, supaya ia yang membawa beberapa banyak anak kepada kemuliaan, menyempurnakan penganjur keselamatan mereka itu dengan banyak sengsara. Seperti putra manusia Yesus, yaitu contoh kehidupan kita. Dia disempurnakan, bukan dengan banyak bersenang-senang, nggak bisa. Saudara, orang kalau dikasih banyak senang-senang untuk tahu jadi sempurna itu nggak bisa, saudara. Kalau diberi banyak sengsara, orang itu tahan, tetap setia, saudara. Orang itu akan jadi sempurna. Saya tidak berpanjang. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita akhiri, kita pujikan satu lagu kembali. Apa yang kau alami kini?
Apa yang kau alami kini mungkin telah dapat engkau mengerti. Tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ulang kebenaran pada yang minta roti. Coba yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu upaya yang aku mulia. Saatnya tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karyanya aku mulia. Saatnya nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur sekali kepada-Mu Tuhan, karena kami boleh melihat saudara kami yang kami kasih, Bapak Yohan yang Tuhan sudah mencapai garis akhir Tuhan. Bahkan kami mendengar saudara kami ini Tuhan supaya sudah mencapai garis akhir dengan baik Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang mau memberikan penghiburan yang sebesar-besarnya Tuhan. Baik buat istri yang sudah ditinggalkan, anak-anak Tuhan yang sudah ditinggalkan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, penghiburan senantiasa. Kalau penderitaan terjadi, supaya mereka ingat Tuhan, bahwa penderitaan itu sebagai kenyataan daripada kasih-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, supaya kami semakin bertumbuh, supaya kami semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini. Juga Tuhan berkati, Tuhan kuatkan. Mungkin ada yang menderita saat hari-hari ini. Tuhan juga beri pengharapan Tuhan, supaya mereka mengerti bahwa penderitaan itu ada gunanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami serahkan sepanjang sisa malam hari itu dalam tangan-Mu. Biar Tuhan sendiri yang terus bekerja di tempat ini, Tuhan memberikan sukacita penghiburan-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa sampai besok Tuhan saat pemakaman yang Tuhan sertai, Tuhan campur tangan supaya semua bisa diselesaikan dengan berkat dan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akhiri Tuhan ibadah penghiburan malam hari ini. Sebelumnya kami mohon biarlah berkat kasih-Mu Bapa serta anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus-Mu kiranya boleh menyertai kami sekalian hari lepas hari dengan damai sejahtera, sukacita, kuasa dan karunia-karunia Roh Kudus menyertai kami sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan tutup kembali.
Bapak Ibu Saudara, ada salah satu anak dari Bapak Handoyo yang jauh-jauh dari Australia ingin mengucapkan sepatah dua kata untuk Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam hari ini di sini. Pakai video call. Ya. Ya, silakan. Ini salah satu ya, ini salah satu anak dari Bapak Handoyo yang ingin yang bernama Siska yang lagi di Australia ingin menyampaikan sepatah dua kata. Saya sampaikan oleh speaker ya. Silakan. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Oke, terima kasih. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah datang. Saya anak ketiganya Pak Ihan yang dari Sydney, Australia. Saya mau sepatah dua kata tentang sapi karena saya lihatnya kayak mungkin kita banyak ke general sama siapa tapi buat saya ke keluarga kayak gitu. Saya minta maaf kalau ini panjang. Jadi menurut saya papi memang bukan papi yang sempurna kayak gitu ya. Tapi menurut saya papi udah coba yang terbaik kayak gitu. Mami juga bilang kalau papi itu orang yang sangat kuat gitu sampai dia bisa tahan selama itu padahal akhirnya tuh udah kritis-kritisnya kayak gitu. Saya kan baca diagnosanya kan, saya terus baca apa namanya kayak jurnal-jurnal pendidikan tentang biarin dia tuh itu saya hancur kayak gitu kan sebenarnya dia tuh benar-benar kayak berjuang setengah mati buat hidup kayak gitu sampai akhirnya dia pergi hari ini kayak gitu. Dia tuh buat saya banyak belajar gitu banyak orang ayah dia tuh buat banyak belajar ya. Kita tuh buat harus tetap hidup gitu nggak peduli apa susahnya hidup kita. Terus dia juga dari saya buat jadi orang tuh yang bisa dipercaya, yang jujur, selalu punya integritas kayak gitu. Terus aku juga suka bilang kayak jangan takut kalau kamu tuh benar kayak gitu. Jangan pernah takut sama aku kalau memang kamu benar. Itu yang papi sering ngomong ke saya kayak gitu. Lewat papi, saya tuh belajar jadi manusia yang gigih. Kata orang tombol saya buat nyerah itu rusak gitu karena saya nggak pernah menyerah. Mereka belum lihat papi saya kayak gitu. Saya belajar jadi orang yang berpakaian dengan baik, yang tahu di sini papi kan selalu pakai baju itu putih sama hitam kan. Saya pernah nanya kenapa, dia bilang gini, kalau kamu nggak bisa menghargai dirimu sendiri, gimana caranya orang lain menghargai kamu sis, dia bilang gitu. Terus sekali lagi, apakah papi itu orang yang sempurna? Tentu tidak kayak gitu. Papi itu bukan orang yang sempurna. Apakah banyak luka? Mungkin iya kayak gitu. Tapi pertanyaan saya juga, apakah saya sebagai anak juga sempurna? Enggak gitu. Saya banyak melukai papi. Kita sebagai anak-anak juga banyak melukai papi kayak gitu. Tapi yang saya tahu Pak punya papi punya hidup juga nggak mulus. Dia tuh banyak mengalami ketidakadilan juga kan kayak gitu. Saya buka Facebook kemarin ada postingan papi soal dia bilang bahwa sebenarnya dia tuh nggak takut mati Bapak Ibu Saudara. Tapi dia tuh takut kalau kita anak-anaknya tuh terlalu mandiri sampai nggak butuh dia lagi kayak gitu loh. Tapi dia tuh nggak tahu kalau kita sebagai anak-anak itu nggak akan pernah baik-baik saja tanpa papi kayak gitu. Tanpa papi sebagai dari diri saya tuh kayak mati kayak gitu. Sampai kemarin tuh saya sampai bertanya tuh pengen diajak kayak gitu loh. Lalu saya juga pikir nggak ada lagi yang dibuat bangga, nggak ada lagi yang dikirimin masakan-masakan saya yang nggak jelas itu, ya kan saya kirim ke mami kan malu ya kan dia kan mami kan jago masak kayak gitu. Tapi saya harus sih kalau mami boleh pergi dari dunia ini, tapi kan dia ke surga dan hidup kita nggak boleh berhenti kayak gitu loh. Saya juga nggak perlu move on Bapak Ibu Saudara dan jangan pernah paksa kami buat move on kayak gitu. Saya mau hidup dengan papi di dalam hati saya mau mimpi-mimpinya papi dalam hidup saya itu tercapai kayak gitu. Dalam hidup saya ke depannya. Suatu hari nanti kalau saya punya pasangan, saya punya anak atau anak cucu kami ke depannya, mereka kan tahu papi
sebagainya. Tapi akan selalu hidup di dalam hidup kami dan akan tersenyum dari atas sana. Jadi sampai akhir hidupnya, Papi mengajari saya untuk setia sampai mati, untuk nggak pernah menutup Tuhan, nggak peduli seberapa susahnya itu, untuk jadi suami yang setia, yang jadi Papi dan Mami ini orang yang menginspirasi saya untuk jadi pernikahan yang bilang bahwa dalam sehat maupun susah, dalam sehat maupun sakit, sampai mau memisahkan, itu adalah cerita hebatnya Mami dan Papi, kita semua tahu. Selamat jalan Papi, kita semua sayang Papi. Bahagia selalu di sana sama Tuhan ya, Pi. Amin. Ya, sekian dari Desiska untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di sini. Semoga apa yang disampaikan dari anak-anaknya dapat menginspirasi Bapak Ibu Saudara dan terus mengingat Bapak Handoyo apa hal-hal positif yang pernah disampaikan. Saya kembalikan kepada pihak keluarga untuk pengumuman besok mungkin. Ya, sedikit pengumuman, besok ibadah pemberangkatan akan berlangsung pukul 8.30, setengah jam, lalu kemudian kita langsung berangkat ke Kembang Kuning. Jadi jam 8.30 tepat kita mulai ibadah, dan kemudian jam 9 langsung untuk pergi ke Kembang Kuning. Oke, sekian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.